Sebenarnya ini masih awal banget sih, mau buat check in tuh males. Sengaja berangkat lebih awal soalnya meh tumbas pecel lele, tapi ternyata entek. Ya wis lah. By the way, aku kan pakai Sancaka Utara ya, dan ternyata ekonominya tuh udah ekonomi new generation coy. Jadi kursinya udah enak banget, udah nyaman banget, kursi biru. Ini ternyaman sih. Ya walaupun menurutku atos ya, karena ini perjalanan malam, jadi aku tentunya turun. Dan sampailah kita ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Ada gila-gilanya sih, ini masih jam 3 dan KRL-nya tuh udah rame coy. Astaga. Udah selesai sholat dan jujur sekarang aku bingung ya, kayak mau ke Ampel sekarang apa nanti gitu. Tapi lihat-lihat dulu stasiunnya enggak sih. Nah kalau bagian yang kecil-kecil sana itu ada toilet, musola, ada toilet di hall juga. Tapi sadly tadi airnya bener-bener mati ya, parah banget. Terus gak tahu ini kantor, ini luxury room, terus pintu keluar ke sana. Ayo kita ke sana. Oh ya, by the way, di sini chargernya itu belum ada yang kayak kabel data doang gitu loh. Jadi semuanya harus pakai colokan. Ada pos kesehatan, terus sana-sana juga masih kantor-kantor. Terus kita mau ke ini pintu keluar. Terus ya, by the way, tadi kan ada kereta Sembrani yang ada luxury-nya dan luxury-nya itu ada 2 gerbong, dan kalian tahu 2 gerbong itu penuh. Kayak ada gila-gilanya orang dari Jakarta ke Surabaya pakai luxury. Ya Allah. Terus di sini tuh kayak ada layar berita gitu loh. Wow, bagus juga, keren juga. Ternyata di dekat pintu keluar itu tuh ada toilet. Astaga, baru tahu. Kayak demi apapun di sini toilet tuh ada 3 tahu. Kenapa aku terpaku yang sana? Kenapa aku tidak bertanya apakah ada toilet lain? Dasar aku. Nah, ini untuk keberangkatan kereta api lokal dan ekonomi. Masuk ke sini. Ini udah ada face recognition-nya juga. Ada mesin ATM mandiri. Oh, sama ada jadwal keretanya. Terus ada vending machine-nya juga. Terus ini makanan-makanan gitulah sampai sana. Terus yang di sana itu pojok sana itu ada pintu masuk keberangkatan buat kelas eksekutif dan luxury. Yuk kita ke sana. Jadi sebenarnya si Siliwangi ini tuh dari mana sih? Soalnya yo nek wates ki ono ki Siliwangi Boluku ki. Nah ini pintu buat keberangkatannya yang luxury sama eksekutif. Ini ada vending machine lagi, ini ada jadwal keberangkatan, dan ini ada buat cetak tiket. Oh iya, kalau kalian cari charger yang bisa kabel data doang, itu ada di depan bagian loket ya, yang bagian deket keberangkatan yang luxury tadi. Aku baru aja lihat. Kurang explore saya. By the way, ini masih jam 4 kan, roti always buka. Emang ada gila-gilanya nih orang-orang. Dan karena bingung jam 4 pagi mau ngapain, akhirnya aku memutuskan untuk ya wis lah mangkat saiki wae nang Ampel dengan menggunakan ojek offline. Ini aku nemu di pinggir jalan gitu sih bapak ojeknya. Dia tiba-tiba nawarin, terus nggak apa-apa mbak, sama kayak yang ada di aplikasi aja gitu. Dan inilah vibes kalau kalian ke Ampel tapi masih subuh. Jadi guys, sebenernya aku mau naik Gojek aja gitu kan. Nemulah yang Gojek 12.000, terus diskon jadi 8.000 doang nih. Tapi kan harus jalan kaki gitu ya, jalan kaki 300 meter. Males banget soalnya jam 4 isu, males banget, aku ngantuk, kesel aku toh.
Terus tiba-tiba pas aku tekan Jogo ki aku ditawari kan awalnya ki nang jero stasiun mau kan masih nawari sekitar 35.000 kayak gila banget kayak ini tuh cuman nggak ada 4 kilometer bisa-bisanya. Terus pas aku jalan kaki keluar ada yang nawarin 15.000 gue ambil. Oke, dan aku udah ketemu sama gerobaknya Mai Kebab yang sangat-sangat aku rindukan. Nah, misal kamu mau nginep nanti tuh bisa tidur di bagian sini, tapi jam 3 udah dibangunin, terus ada tempat wudhunya. Sekarang ada 2 pintu, aku baru tahu. Ke pasar, tapi bukan buat belanja. Kita mau ke makam Kubah dulu. Gue kan tadi ada di luar sini ini, duduk di luar sini. Terus kata yang jaga makam, suruh masuk aja, kosong kok, masuk deh. Sekarang kita lanjut mau ke makam Putu Putih. Ini jalan sekitar 1 kilo kalau nggak salah. By the way di gang ini tuh ada ini loh toko abaya bagus. Ya aku pengen mlebu tapi aku wedi regane. Nggak sampai 1 kilo guys dari yang Kubah Ampel tadi. Tertib bapakku aku. Nah, di sini ada 2 tempat yang bisa kamu ziarahi. Ini ya, kalau udah masuk terus ke kiri ada Sunan Boto Putih atau Kiai Ageng Brondong, sama satu lagi ada Sultan Banten yang terakhir. Nah, kalau kalian lurus nanti kamu ketemu sama makamnya Habib Syekh Ahmad Bafaqih. Oke, habis dari kedua tempat itu aku balik ke Sunan Ampel lagi. Seperti rencana awal aku mau balik ke kebab dulu. Oke, dan ini sorenya aku udah OTW ke stasiun Surabaya Gubeng Baru. Ini aku pertama kalinya naik Gojek sendirian. Gue udah sampai di Surabaya Gubeng dan gila, bapak Gojeknya ya Allah, kayaknya aku luweh mabuk numpak Gojek daripada mabuk numpak sepur deh, sumpah. Bayar kontal. Astagfirullahaladzim, mana lalu lintasnya ngeri banget coy, kayak nang Jogja wis bakal dibongoki muni rasa bar kono mabur, lek rasa bar mabur. Ya ini dia gerbang keberangkatannya. By the way aku ada di stasiun Surabaya Gubeng yang baru ya. Oh ya, by the way aku tuh udah pernah ke stasiun Surabaya Gubeng tapi yang lama ya, dan waktu itu aku nggak bikin vlog. Terus kalau yang sebelah sana itu adalah arah dari kedatangan kereta jarak jauh. Ayo guys, by the way ini udah check in tapi aku masih mencerna kayak bentuk stasiunnya kayak apa ya. Pusing aku. Kalian udah daftar face recognition, kalian bisa face recognition di Gubeng ya, tapi ada yang manual juga di sini. Kalau kalian tuh bingung karena pertama kali ke stasiun, kalian lihat deh si papan-papan ini. Kalau misalnya kalian tuh mau pergi naik kereta, kalian ngikutin yang keberangkatan. Tapi kalau misalnya kalian mau keluar, kalian pasti di bagian kedatangan. Oh ya, untuk pulangnya ini aku naik Tarsus ya, Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng sampai ke stasiun Jogja. Dan ini aku kedapatan kursi mundur dan ternyata di aku tuh enak gitu. Aku ternyata malah suka, kayak lagi di Nina Boboin. Ini aku lari-larian keluar dari kereta karena sampai di Jogja itu telat dan aku harus udah check in ke kereta selanjutnya buat sampai Wates. Ini aku naik Wijaya Kusuma dan untungnya Wijaya Kusumanya telat. Sekian cerita aku hari ini ya. Kira-kira besok mau traveling kemana lagi ya?